Baik, kali ini saya akan mengulas kembali kayu ulin ya, kayu bulian, salah satu kayak kayu terkuat ya, terawet yang ada di dunia. Ya, seperti sampaikan pada video sebelumnya bahwa kayu ini memiliki berat jenis yang bisa mencapai lebih dari satu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keajaiban serta keunggulan kayu ulin atau kayu bulian terkait dengan daya perkecambahannya. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian yang pertama ini adalah kayu ulin atau kecambah kayu ulin yang berkecambah secara normal ya. Kita bisa lihat di sini bagian atas ini adalah hipokotil ya. Pada kondisi normal hipokotil ini bisa mencapai lebih dari 30 cm ya. Kemudian kita lihat ini adalah bagian perakaran ya, ini adalah akar tunggang. Kemudian nanti saya katakan pada video sebelumnya bahwa ini adalah bagian-bagian yang kemudian nanti akan membentuk yang disebut dengan root mat ya, atau akar-akar lapar yang membantu daripada si ulin untuk melakukan penyerapan hara. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kayu ulin atau kayu bulian ini tidak memiliki akar serabut, jadi dia memang memiliki struktur perakarannya khas. Nah, apa keunggulan kayu ulin ya? Salah satu dalam hal percembahan ini saya sampaikan salah satunya ini adalah, jadi kayu ulin ini memiliki keunggulan ya, jenis ini ulin ini adalah benih yang telah berkecambah sebelumnya ya. Jadi benih ini sudah menghasilkan bibit sebelumnya ya, seperti ini contohnya ya. Jadi bibit ulin yang sudah berukuran seperti ini, maka cotyledonnya bisa kita ambil kembali seperti ini. Nah, begitu cotyledon ini kita kecambahkan kembali, maka dia nanti akan membentuk atau menumbuhkan tunas atau kecambah baru. Nah, di sini saudara bisa lihat ya, pada bagian ini, bagian yang putih ini bisa kelihatan di sini adalah di mana perkecambahan daripada ulin itu sudah dimulai. Jadi ini sudah saya kecambahkan memang sekitar 1 bulan yang lalu, jadi memang cukup lambat, tetapi ini jelas memberikan indikasi bahwa ulin ini kemudian nanti akan tumbuh menjadi satu individu baru. Artinya apa? Satu benih itu bisa 2 kali dikecambahkan. Dan dari beberapa literatur yang ada, hampir belum ada ya dilaporkan bahwa ada jenis tanaman lain yang memiliki kemampuan yang demikian. Ini adalah contoh ya kayu bibit ulin yang sudah saya tanam di lapangan sekitar 6 bulan yang lalu. Dan bibit ini, kayu ulin ini saya kecambahkan dari benih yang sudah berkecambah sebelumnya. Jadi ini ya salah satu contohnya, bisa dilihat ini strukturnya, bisa dilihat daunnya, tipe-tipe daun dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bibit yang sebelumnya juga tumbuh dari benih yang sama dari ulin ini ya. Ya, jadi ini adalah ulin yang saya katakan tadi. Ini yang tumbuh pertama, saudara sekalian ya. Bisa dilihat di sini, ini yang tumbuh pertama. Kemudian ketika bibit ini sekitar 4-5 bulan, kemudian saya ambil benihnya yang telah berkecambah tadi dan saya kecambahkan ulang, dan akhirnya menumbuhkan bibit yang baru ya, seperti saya tunjukkan pada tanaman sebelumnya. Selain mampu tumbuh 2 kali ya satu benih ulin ya, bahkan mungkin bisa lebih dari 2 kali, nanti akan kita coba ya. Nah, ini adalah satu keunggulan atau keajaiban daripada kayu benih ulin yang lain. Jadi ini adalah benih yang dipotong dari hasil penelitian yang pernah kita lakukan. Satu benih bisa kita potong menjadi 3 bagian dan masing-masingnya akan menumbuhkan individu baru. Ini contohnya ya, ini yang terpotong. Kemudian saudara bisa lihat di sini, ini adalah akal ya, radikula dan juga plumula yang baru mulai muncul ya di sini ya. Kita lihat di sini adalah bagian pangkal. Ini adalah bagian pada pangkal dari benih ulin. Jadi artinya apa? Bagian pangkal tengah kalau kita potong menjadi 3, bagian pangkal tengah dan ujung itu akan menjadi 3 individu yang independen satu sama yang lain ya. Dan demikian juga kemampuan ini juga belum dilaporkan ya, ditemukan pada spesies yang lain. Ada namanya polyembryonik ya, tapi ini berbeda ya, karena ini tidak polyembryonik. Jadi ini munculnya tunas yang baru atau kecambah yang baru ini setelah kita paksa dengan adanya pemotongan ya, seperti itu. Nah, ini juga salah satu ya yang saya tunjukkan tadi, bahwa ini kita bisa lihat ini adalah ujung daripada si
si benih ulin ya, tapi perkecambahannya muncul dari bagian ini ya, bisa kita lihat di sini. Kenapa ini terjadi? Karena pada waktu ini mungkin terjadi perlukaan di bagian sini ya, sehingga nanti merangsang jadi terjadinya pembentukan perakaran dan juga plumula yang baru. Jadi kita lihat di sini, ini adalah bagian apa nih, akar ya, kemudian ini yang putih ini adalah plumula atau bakal tunas ya. Jadi kalau ini kita biarkan nanti akan menjadi individu yang baru. Inilah tadi juga bisa kita jelaskan tadi bahwa perlukaan atau pemotongan ya yang kita lakukan pada benih bulian ini bisa merangsang daripada pembentukan atau merangsang daripada si benih untuk membentuk perakaran dan juga plumula ya, bakal tunas yang baru, sehingga hal ini memungkinkan bahwa secara teori satu benih bulian ini bisa kita potong menjadi beberapa bagian. Saya katakan tadi minimal ada 3 bagian dan masing-masing bisa menjadi suatu individu yang baru ya. Jadi demikian ya. Jadi ini adalah salah satu ya keunggulan yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan ulin atau kayu bulian, karena ulin atau bulian memang adalah spesies yang sekarang sudah mulai terancam punah ya, pertumbuhannya lambat, penanamannya jarang dilakukan, sementara eksploitasi di lapangan sudah dilakukan secara masif. Ini contoh ya pembibitan yang kita lakukan ya secara sederhana. Jadi ini rata-rata sekitar 2 minggu baru kita pindahkan setelah dari perkecambahan. Selama perkecambahan di lapangan ya, di perkecambahan sekitar 1 bulan. Kemudian yang di bagian sana yang sudah besar ya, itu rata-rata berumur 3 bulan setelah kita pindahkan ke lapangan ya. Jadi ini nanti rencananya yang sudah berukuran ini ya, 3 bulan ini nanti benihnya akan kita ambil ulang ya, kemudian nanti akan kita kecambahkan ulang untuk menghasilkan individu-individu baru. Jadi ini adalah mekanisme yang kita lakukan untuk efisiensi ya, efisiensi daripada penggunaan benih, karena memang ketersediaan benih di alam itu menjadi masih sekarang menjadi masalah ya, ketersediaannya menjadi masalah besar ya, seperti itu. Mungkin demikian ya kesempatan ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang lain. Semoga bermanfaat.